Pemirsa, terima kasih kami ucapkan Anda masih bersama kami di Tajam Dialog. Langsung saja karena mengingat ini waktunya sangat mepet sekali, pertanyaannya juga masih banyak yang belum terjawab ini ya Pak ya. Tadi Pak Anto masih ingat untuk pertanyaannya Pak? Enggak. Untuk upaya dan juga solusi dari permasalahan atau faktor penyebab pernikahan dini itu tadi Pak, apa Pak? Jadi begini, karena memang kami melihat bahwa pernikahan dini itu masih banyak, kemudian itu juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Iya. Kami mencoba meningkatkan ketahanan remaja. Dan perlu diketahui juga Mbak Prima bahwa remaja kita itu kualitasnya itu terganggu dari 3 faktor penyebab utama. Ya. Yang pertama adalah pernikahan usia dini tadi, sehingga kita harus mengedukasi remaja kita dan juga seluruh masyarakat bahwa pendewasaan usia perkawinan itu penting. Yeah. Yang kedua, bahwa tidak sedikit remaja kita ya, dan juga masyarakat itu terpapar yang namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika, ya, psikotropika dan zat aditif lainnya. Kemudian yang faktor berikutnya adalah tidak sedikit remaja-remaja kita itu salah, ya, salah pergaulan. Dalam hal ini khususnya adalah perilaku seks bebas, sehingga 3 kejahatan ya yang dikatakan oleh BKBN adalah triad KRR. Itu upaya-upaya kita untuk mengkampanyekannya, ya. Kalau sudah remaja-remaja itu bebas dari triad KRE itu tadi, kemudian kita edukasi dengan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi mereka, kami berkeyakinan bahwa nanti remaja-remaja calon pasangan usia subur, calon pengantin adalah menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas karena dia sudah punya modal di situ itu. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita alhamdulillah dengan instruksi Bupati nomor 10 tahun 2021 sudah mengamanatkan kepada seluruh kepala desa atau kelurahan minimal untuk ada namanya kelompok PIK-R. Jadi satu desa kelurahan ada 1 kelompok PIK-R minimal, dan juga mendukung kegiatannya Pak Kabid PA ya, satu desa satu kelurahan harus ada minimal 1 forum anak Jember. Baik, menarik sekali ya Pak ya dari tanggapan yang diberikan oleh Pak Anto. Bapak, dari persoalan ini saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari Pak Kadis ini. Mohon izin Pak Anto, kita tahan sebentar. Nah, ini Bapak melihat persoalan stunting yang ada di Kabupaten Jember, bagaimana menurut Pak Supri Handoko? Iya, terima kasih Mbak Prima, luar biasa. Tadi Mbak Prima awal membuka pertanyaan pada Pak Kabid KB kan penyebab paling utama dari stunting AKI AKB itu dari apa, Pak Kabid KB kan gitu. Kalau saya boleh memberikan jawaban yang paling utama penyebabnya adalah perempuan. Perempuan, kenapa Pak? Nah, kaget juga kan Mbak Prima akhirnya kan gitu. Kenapa perempuan? Karena perempuan yang melahirkan. Jadi ketika perempuan ini berdaya betul, paham tentang cash pro-nya, kemudian kapan harus melahirkan dan lain sebagainya, itu pasti akan melahirkan generasi yang luar biasa. Harapan kita seperti itu. Makanya nanti panjenengan akan bertanya pada Pak Kabid Dalduk. Pak Kabid Dalduk ini menyiapkan pasukan yang nggak tanggung-tanggung. Ada 5.625 orang sewilayah Kabupaten Jember ini menjadi pendamping keluarga. Wah, kenapa harus keluarga? Karena Wiswayai Jember bangga membangun keluarga itu tidak bisa hanya diedukasi secara lisan, tapi harus didampingi betul. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabid Dalduk tugas fungsinya tim pendamping keluarga itu apa dan lain sebagainya. Kenapa harus didampingi? Karena tidak seluruh keluarga itu memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang sama dalam merawat tumbuh kembang anaknya. Lah nanti ini akan menjadi kajian yang sangat detail, karena hari ini Pak Endro punya duit banyak, itu kayaknya sudah mau bagi-bagi pulsa itu. Kalau mau Mbak Prima jadi tim pendamping keluarga kasih juga nanti ya. Itu kasih 100.000 1 bulan. Dan di situ nanti ada yang hebat Mbak Prima.
Jadi ketika Mbak Prima kepingin tahu atau teman-temannya Mbak Prima kepingin tahu yang belum menikah, di situ ada aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap hamil ya. Nah, nanti akan dijelaskan nanti. Itu di situ akan ketemu ukurannya nanti. Begitu ngisi aplikasi itu kemudian akan keluar nilainya. Oh saya berapa? Oh berarti saya belum siap menikah. Ada kemarin mahasiswa yang lagi PKL di kantor ya Pak ya. Itu kan kita kasih ini aplikasinya, coba kalian isi semua. Ternyata mereka 55, 45 nilainya. Wah berarti kalian belum siap, harus disiapkan betul kan gitu Mbak Prima. Jadi kenapa perempuan menjadi penyebab utama dari ini, makanya perempuan harus diberdayakan betul Mbak Prima. Jadi begitu sebelum menikah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid KB, Pak Anto, bahwa itu diedukasi dulu. Kita udah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama dengan Kemenak, bagaimana siapa saja yang mau menikah, 3 bulan sebelum pernikahan terjadi kita sudah kumpulkan di edukasi bersama Bunda Genre Kecamatan. Jadi Bu Camat ikut bertanggung jawab ini. Mereka nanti akan ada lokakarya mini, akan ada edukasi, ada pendidikan dan pelatihan untuk persiapan kehidupan berkeluarga bagi setiap remaja di Kabupaten Jember. Yang penting dia melapor, seperti itu. Dan nanti laporan itu selain dia melapor, kita kerjasama dengan Kemenak, data itu akan disampaikan pada kita sehingga kita bisa mengundang mereka. Pak Anto nanti tugasnya untuk memberikan edukasi tentang persiapan kehidupan berkeluarga itu bersama Bunda-Bunda Genre yang komandannya adalah Ibu Kasih Fajarini. Wah ini sekali. Luar biasa. Seperti itu. Ya Pak Supri Handoko, nampaknya saya sudah tidak sabar menanyakan aplikasi yang telah tadi disebutkan oleh Pak Supri Handoko ya kepada Pak Indro ini. Bapak mohon izin ya Pak, saya ingin bertanya kepada jenengan terkait tadi aplikasi LCMIL katanya Pak Supri Handoko, bisa langsung dijelaskan Pak Indro. Jadi pada dasarnya aplikasi LCMIL adalah merupakan aplikasi bagaimana kita mengetahui indikator-indikator seseorang yang berkaitannya bagaimana dengan apa yang ada di LCMIL tentang elektronik siap nikah dan siap hamil. Indikator-indikator di dalamnya adalah merupakan indikator-indikator yang merupakan angka-angka atau tanda-tanda yang akan diberikan oleh aplikasi tersebut. Apakah seseorang itu memang siap nikah, kemudian memang siap hamil. Seandainya memang dari beberapa indikator yang dimasukkan, kita beri contoh kepada seseorang yang akan menikah. Kita bicara tentang seseorang yang akan nikah, kita bicara tentang misalnya lingkar lengan, kemudian HB-nya, kemudian bagaimana tingkat kandungan aneminya, kekurangan darahnya. Nah itu akan menjadikan indikator-indikator yang akan nampak dalam LCMIL tersebut. Di situ akan tandanya merah atau hijau. Ketika kita mendapatkan tanda merah yang merupakan tanda-tanda resiko tentang seseorang dengan kondisi kesehatannya, maka di dalam aplikasi tersebut akan ada saran sebaiknya Anda ke puskesmas untuk diberi tambah darah, TTD, tablet tambah darah. Kemudian kita tahu bahwa remaja sekarang itu senangnya rasa ceking, kemudian penampilan yang seperti model. Ya, tapi apa? Ketika kita mengukur lingkar lengan yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan dalam aplikasi tersebut. Demikian juga tentang ibu hamil, kesiapan ibu hamil, bagaimana kesiapan dari beberapa indikator yang ada dalam LCMIL itu akan merupakan indikator bagaimana kesiapan seseorang itu untuk hamil dan seterusnya. Kemudian juga di dalamnya juga ada saran apa yang harus dilakukan oleh si ibu hamil. Apa perlu di USG? Ketika seseorang yang hamil memerlukan USG, maka rujukan dari tim inti yang ada di tim pendamping keluarga akan memberikan rujukan kemana si ibu hamil ini harus diperiksa untuk tindak lanjutnya. Ya. Berarti dalam aplikasi itu tidak hanya mendeteksi ya Pak atau memeriksa saja, tapi juga memberikan saran dan juga penyelesaian ya Pak ya kepada yang periksa tadi. Baik, pertanyaannya Pak, kalau misalkan remaja tersebut belum siap nikah tapi sudah ngebet banget, ini gimana Pak Indro? Daripada nanti untuk larinya ke pergaulan bebas dan lain sebagainya. Betul. Nah ini untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Pak Indro? Nah, kalau kita berbicara tentang
perkawinan usia dini atau kita tidak bisa membicarakan tanggung jawab itu kepada DPTKB, tapi di dalamnya ada tanggung jawab berbagai bidang tentang Kemenak, kemudian bagaimana perubahan perilaku itu terjadi, dan itu apa, lintas sektor juga berperan di dalamnya. Oke. Kalau kita bicara usia dini, ya monggo di Dinas Pendidikan juga merupakan tanggung jawab bagaimana dia mengedukasi siswa-siswanya untuk menyiapkan dirinya lebih matang pada usia-usia yang disarankan. Berarti Kalau kami menyarankan di OPD kami yang ideal untuk perempuan 21, kemudian yang mempelai laki-laki adalah umur 25 saran. Namun kemungkinan beberapa pihak, beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya perceraian dini usia dini itu juga terjadi berbagai sebab, juga bagaimana tentang kesiapan ekonomi, kemudian kesiapan mental. Nah itu juga peranan orang tua juga berperan di dalamnya. Nggih. baik. Nggih. Ya, berarti ini juga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang gencar ya Pak ya, seperti itu. Baik, agar pemahaman juga semakin didapat oleh para remaja khususnya ya Pak Indro. Mbak Prima. Baik, kita melanjutkan terkait permasalahan stunting tadi yang sempat saya singgung kepada Pak Anto. Ini saya ingin tanyakan kepada Pak Indro ini. Sepertinya stunting dan masalah kependudukan lainnya tidak kalah bahayanya ini Pak dibanding COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung usai. Artinya sama-sama harus ditangani dengan cepat dan komprehensif untuk menangani hal tersebut. Nah, ini bagaimana konsep pembinaan dan pendampingan keluarga berencana yang dilakukan oleh DP3 AKB Jember? Pak Indro langsung menjawab. Nggih, matur nuwun Mbak Prima. Ketika kita bicara stunting, kita akan bicara tentang kesatuan organisasi yang bergerak di dalamnya. Kita tidak bicara per bidang, bicara Pak Anto yang berbicara tentang bagaimana secara teknis menangani tentang stunting, tetapi kami juga akan berbicara tentang kelembagaan, tentang bagaimana menangani stunting itu. Pola kelembagaan yang ada di kami bahwa persoalan stunting ini adalah persoalan di keluarga, persoalan yang paling mendasar yang ada di setiap unit keluarga. Apa yang diperlukan di sana? Persoalan yang kita lakukan ada dua garis besar, ada dua penanganan besar yang ada di dalamnya, itu bergerak dalam bidang sensitif dan bergerak dalam bidang spesifik. Kalau spesifik kita berbicara tentang bagaimana OPD utamanya tentang Dinkes. Sedangkan yang pola sensitif itu akan kita menangani yang akan dikeroyok oleh beberapa OPD di dalamnya. Di dalamnya misalnya berbicara tentang dinas sosial, berbicara tentang dinas Cipta Karya menangani air minum, kemudian berbicara yang lainnya juga berbicara tentang adminduk. Adminduk apa? Berkaitan dengan ayoman dengan nilai identitas masing-masing individu yang menjadi sasaran dalam stunting, seperti itu. Jadi persoalan stunting itu akan merupakan persoalan bersama di dalam suatu wilayah. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan bahwa OPD saya yang lebih penting, OPD saya yang lebih berprestasi dalam mengerjakan, tetapi tidak. Ketika berbicara stunting, persoalan stunting banyak faktor yang menangani. Contohnya, persoalan stunting tidak hanya karena gizi buruk, tetapi juga karena persoalan sanitasi yang kurang baik, sehingga terjadi diare. Balita karena diare terus maka gagal tumbuh. Jadi penanganan itu ada konvergensinya secara menyeluruh, termasuk semua OPD yang ada di kami, termasuk semua bidang yang ada di DP3KB juga. Baik, nampaknya dari permasalahan ini juga sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya, baik itu dari kolaborasi, sinergi dan akselerasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan hal itu. Baik, kita tahan dulu Pak Indro, saya ingin bertanya kepada Pak Yoyo ini terakhir. Masih semangat ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak, walaupun menjadi narasumber terakhir untuk pertanyaannya tetap harus semangat untuk memberikan jawaban ya Pak Yoyo atau Pak Setio Arlianto. Baik, Bapak ini melihat berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Jember, khususnya yang ditangani oleh DP3 AKB Jember. Nah, ini menurut Pak Setio atau Pak Yoyo ini bagaimana sih untuk mengatur dan juga melindungi dari beberapa staf yang dibawahi oleh Pak Yoyo sendiri? Kita jawab setelah jeda pariwara berikut Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.